Tapi habis ini kita mau belanja kayak di tempat pedis. Aduh, ngerjain banget nih. Don't! Anak-anak jangan kesini, anak-anak nggak boleh kesini. Ini ngeri banget, sumpah. Nggak ngeri banget, ngeri banget. Ah, nggak boleh hilang. Para pedagang yang ada di Sydney, Gold Coast merasa trauma ketemu Dr. Audrey karena ditawar. Oma, ga. Jangan mulai. Oma, ga. Ah, jangan mulai. Oke, jadi kemarin kita ada insiden. Jadi sebenarnya day one itu kan kita mau strolling around, terus kita main tobogan, day 2 kita main ski, day 3 kita main ski, day 4 kita balik. Tapi ternyata kodarullahnya pas kita lagi main tobogan kemarin, jadi tobogan di Buller di Australia ini dia tidak ada conveyor belt eskalator yang buat naik ke atas. Kalau di Switzerland kan rata-rata ada. Jadi kita habis turun naik ke atas itu nggak capek. Mubi itu semangat banget. Dia ternyata kemarin di klinik cerita, Mubi itu kan waktu yang pertama naik dia udah agak batuk, terus yang kedua agak ngos-ngosan, yang ketiga ngos-ngosan, yang keempat ngos-ngosan sama nggak bisa napas, yang kelima dia udah bener-bener nggak bisa napas. Jadi sebenarnya ada videonya di saat Mubi lagi berusaha mau naik ke atas, dia ngegeret si seluncurannya itu, dia sampai nunduk jatuh. Ada videonya. Oh gitu? Nanti kamu lihat. Ya. Sebenarnya dia udah ngerasain gak nyaman itu bukan pas saat main di tobogan. Nah, Pertama kali saat kita keluar hotel, dia main salju di depan hotel, dia udah bilang, "Ma, aku pusing, aku enek." Saya pikir, oh mungkin manja aja atau mungkin lagi penyesuaian udara. saya pikir kayak ibunya manja. Mungkin karena dia pakai baju berlapis-lapis kan, jadi mungkin masih nggak nyaman dan penyesuaian lah intinya. Tapi ternyata kok abis main salju tiba-tiba main tobogan dia langsung datang ya setelah 5 kali naik turun itu dia kayak aku nggak bisa napas gitu, panik lah semuanya. Yang bikin parah itu bukan cuma altitude-nya sebenarnya, karena ketinggian di sini tuh 1.600. Di Switzerland itu 2.600 lebih. Dan bahkan lebih lagi. Gak apa-apa di Swiss itu. Nah cuman pas main tobogan dia tuh sepatunya dia flat shoes gitu loh. Beli di satu toko gitu di Indonesia, bagus sih ya matching, tapi bawahnya flat. Nah nggak boleh deh main di salju pakai sepatu yang flat. Jadi bawahnya itu harus yang ada geriginya gitu loh. Harus yang ada geriginya supaya dia bisa napak si saljunya. Itu yang buat dia capek naik. Masalahnya waktu di Swiss dia juga pakai sepatu yang sama. Tapi naiknya dia pakai conveyor belt. Nah itu dia. Pakai eskalator. Jadi yang mau liburan ke sini coba diperhatiin lagi sepatunya, dan tadi dipertimbangin, kadang gini kita belum tentu bisa di negara satu tapi di negara lain juga keadaannya sama gitu. Kesini nggak usah bawa sepatu, nggak usah bawa jaket, nggak usah bawa celana, semuanya bisa sewa di sini dan itu bagus-bagus jaketnya. Jadi abis itu pas Mubi udah nggak bisa napas, panik kita semua, akhirnya langsung kita bilang ke petugas di mana klinik di sini, dan bagusnya luar biasa, mereka segercep itu, fast respon itu, langsung nggak berapa lama mereka koordinasi sama klinik, nggak nyampe 5 menit mobilnya datang buat jemput. Iya. Lanjut. Terus masuk ke klinik di sana, Mubi udah dari 10 dia ngapnya turun jadi 8. Terus akhirnya diperiksa sama dokter nanya punya asma nggak punya. Dia suka main olahraga yang berat nih, aktiviti semuanya nih maknya, taekwondo, renang, basket, tenis, sama apa lagi tuh, yang lain lah banyak ya, itu dia nggak ada masalah. Makanya dokternya heran, akhirnya dokternya memutuskan untuk X-ray. Ada X-ray di klinik itu, coba. Kaget banget ya. Kaget banget kan? Biasanya kalau di klinik kecil nggak ada X-ray. Nah, kenapa ada X-ray? Karena di sana suka banyak yang patah tulang karena main ski. Oh, I see. Gitu, jadi harus perlu ronsen. Oke, tapi Mubi udah nggak bisa nafas gitu, tetap loh di sana nggak dikasih oksigen. Kata dia, yang perlu dikasih oksigen itu yang datang dalam keadaan udah gini. Kata dokternya gitu. Jadi ini it's okay. Walaupun saturasinya, ternyata pas dicek saturasinya itu yang tangan kanan 89, tangan kiri 92, heart rate-nya 132. Jadi yang harusnya nggak tahu berapa dok, tahu saya. Kamu nanya sama saya. 125 bukan sih? Ya, parah banget. Oh, ini dokternya udah kelamaan berbisnis jadi begini deh. Terus akhirnya dokternya bilang, saya koordinasi dulu sama dokter anak di Melbourne, di klinik di Melbourne, dan ternyata katanya dia harus segera turun. Terus kemarin kan nggak bisa karena udah tengah hari kan, harus transportasinya itu susah untuk turunnya. Akhirnya dia kasih surat, saya akan kasih surat yang intinya kamu dan keluarga harus segera turun, jadi surat ini bisa dipakai untuk refund hotelnya. Nah, Alhamdulillahnya
bisa ownernya happy kita untuk segera turun ke bawah karena kesehatan nomor satu buat mereka. Jadi mereka mau refund. Alhamdulillah. Perasaan saya kemarin waktu movie itu sebenarnya waktu saya gendong, aduh, kayak gimana ya, kayak Aku udah takut gitu. sebenarnya. Saya takut, cuman kita jadi pemimpin kan nggak boleh panik ya, kita tetap harus berpikir strateginya apa nih, apa critical thinkingnya apa. Akhirnya ya semuanya bisa kita lewatin, tapi saya deg-degan banget tau. Aduh, saya aja kalau ingat sekarang kayak mau nangis rasanya sebenarnya. Aduh, kalau si Bumi kenapa-napa. Ya aku udah mikir ya Allah udah deg-degan banget. Tapi ya namanya liburan pasti ada kejadian tak terduga kayak gini. Ada rencana Allah yang kita nggak tahu hikmahnya apa. Tadi yang seperti saya bilang, mungkin hikmahnya saya disuruh jalan-jalan di Melbourne, dimana kita semua belum pernah ke Melbourne. Hikmah, bro. Terus kita dapat hotel yang cuma 10 menit dari Queen Victoria Market coba. Tapi di situ ada makanan, ada belanjaan. Oke, jadi sampai ketemu di Melbourne. Bye-bye. Bye. Ngapain jorok ah? Udah bisa nafas belum? Udah tahu. Udah bisa nafas belum? Alhamdulillah udah sehat, udah happy anaknya. Kemarin tuh soalnya pas lagi sakit mukanya kasihan banget nangis, terus ini mukanya merah semuanya. Sekarang yang ini sakit nggak? Enggak, ini masih bayi. Ini alhamdulillah aman ya. Ya udah deh, emang kita ditakdirkan liburannya ke Swiss aja deh kalau gitu. Ya. Iya, ke Swiss, lebih enak ke Swiss. Ada liftnya buat ke atas, jadi nggak capek. Oke, please bring me back to Swiss. Wah, assalamualaikum. Welcome to Melbourne. Kita lihat dari sini yuk. Ini ruangan Baba. Segala ada mesin cuci. Dan di sini ada kamar. Ini kamarnya siapa? Kamarnya Om Abi, kamarnya Baba, atau kamar kita, atau kamar Mamu Papo? Terus ada kamar lagi. Ada kamar lagi, nyambung semua kamarnya. Wow, kamarnya gede-gede banget. Gimana? Tuh. Wah, ada baby chair. Oh my god, so gemas. How can we turn on? Wow, look at that. Ada beta. This is our room to next kentut. Ini hotel terbesar di bumi. This is our room for the next 2 days. Ta-da! Look at the view. Oh, Kalian kok pada nggak coba sepatu sih? Iu. wow. Anak-anak jangan kesini. Don't. Anak-anak jangan kesini. Anak-anak nggak boleh kesini. Ini ngeri banget, sumpah. Nggak ngeri banget, ngeri banget. Nggak boleh hilang. Don't. Mau lihat. Jangan. Apa? Ini anaknya lagi. Ingat ya, nggak boleh keluar kalau nggak ada mama, papa, dan yang lain. Oke, yuk, go back. Ini adalah hotel terbesar yang aku pernah datangi. Masa iya? Enggak Iya. Enggak. Enggak, iya. Soalnya kenapa? Jadi ini hotel kita di Melbourne. Konsepnya lucu banget, kayak rumah dan kayak kamar gitu. Jadi ini kamar pertamanya kan tadi. Ini mungkin master roomnya. Kamar mandi di dalam. Terus ini juga lagi kamar anaknya ceritanya. Kamar anak berikutnya yang kedua. Jadi bentuknya kayak lorong-lorong kayak di rumah gitu. Wah, ini keren sekali. Masya Allah, bagusnya. Ini adalah Terbesar yang pernah. apa, ngomong apa ini? Di sini apa? This is our living kentut. Ini konsepnya kayak apartemen gitu ya. Jadi terdiri dari one living room, one dining room, 3 rooms, one with include one master bedroom. Ada Chinatown di situ. Oh, serius?
Okay, good afternoon ladies and gentlemen. Finally we are arrived in Melbourne City, the southern city in Australia. Now we will visit to Chinatown and Melbourne Souvenir near from the Chinatown, and then also we will take a dinner in Japanese restaurant. Let's go. Nggak boleh nawar di sini. Buat dikasih informasi tadi dari kedutaan Australia. Khusus untuk Dr. Oktri Manesa tidak boleh menawar karena para pedagang yang ada di Sydney, Gold Coast merasa trauma ketemu Dr. Oktri karena ditawar. Mamu bilangnya bikin pastel, padahal dumpling. Udah. Apa enak buat Akhirnya kita ketemu tempat makan. Mubi lagi kepengen banget makan udon, tempura, alhamdulillah ada. Dan ada nasinya yang paling penting. Dan tadi kita di jalan ketemu juga geprek in Melbourne. Dan ada juga masakan Indonesia. Jadi kayaknya besok, enggak deh, tadi kita udah beli masakan Indonesianya buat besok pagi breakfast di apartemen. Oke, kita makan dulu. Morning, day 2 in Melbourne. Dan sekarang kita lagi mau siap-siap menuju ke pantai. Namanya Brixton Beach or anything. Alright, kita dapat taksi sekarang. Daripada jalan capek kan? Kita akan ke Brighton Beach untuk foto di dalam kubikel warna-warni. Ya maklumlah mama, kita sih nggak mau. Mau ke pantai, tapi habis ini kita mau belanja kayak di tempat pedis. Aduh, ngerjain banget nih. Tapi pasti beli koper lagi nih. Nah, habis ini kita mau ke Queen Victoria Market. Yeay! Laut. Kita udah sampai di Queen Victoria Market. Pusing nak mual naik mobilnya, supirnya, ya Allah. Oke, sebelum kita ke Queen Victoria kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu Nah, wait. belanja Somagodin. Semua gue. Ada nilai ta'ala. Lucu banget. Gemes. Lucu banget ternyata kalau kita mau ngasih buat oleh-oleh, dipitain kayak gini satu-satu. Gemes banget kan? Mah dipita-pitain satu-satu tuh Ya, kalau itu kan ngasih. yang kayak gini. Jadi cantik banget tuh, proper gitu loh kalau ngasih orang. Kita dikasih boleh milih ini gratis 6. Ya 6 tadi, 6 ya? 6. Oke. 1, 2. Wait. Oh my god, so Thank you so cute. 3, I put it in there. 4. $18. The chart, okay? Galau ya, milih ginian aja galau pemirsa. Di sini ternyata bisa nawar pemirsa. Wah. Kok dapet? Mama tuh udah kepengen banget beli jaket ini dari zaman waktu kita beli di Pedis. Ternyata rezekinya dapet di Hari sini. diomongin. Dia naik motor kan. Pak, aku beli ini. Ini buat kita di rumah. Ya udah. Optimus Prime. And you can break the box smaller for Jawle. Oke. Only small one. Oke. Only the box. Yeah. Thank you. Nggak jadi. Oke. Thank you, Papa ganteng.
Nggak beras. apa-apa. Ini tadinya plain, terus di beras. Sama Bener-bener orang. dia beras sama yang tadi kita lihat ya. Ini ada videonya nanti. Asian Street Halal. Tadi kita makan di sini. Jadi buat yang mau ke Melbourne, ini namanya tempatnya Queen of Victoria, ya kan? Mau makan ada di sini, ada Asian Street Halal. Yeay! Kita sudah selesai belanja di Queen Victoria Market Melbourne. Iya, ini ternyata juga ada. Lihat tuh di belakangnya guys. Ini stroller multifungsi karena benar-benar kita bawa ini tujuannya sebenarnya untuk bawa barang belanjaan. Dan ini Best Buy 2025. Jadi kalau mau ngasih oleh-oleh, oleh-olehnya udah dipitahin, gemoy. Udah niat nggak mau belanja nih sebenarnya. Cuman karena Orang tadi hari Jawa kos. Nawaitunya udah begitu. Nama itu udahlah wirafir hadas jelas alhamdulillah kita. Itu mah mau wudhu, bro. Lihat nih guys, aku kasih klik koi. Dikit lagi. Dikit lagi. Mama yang warna apa? Yang biru. Mat, Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. jangan Al-Fatihah dulu keburu habis. Coba bismillah. Aish. Katanya ini dua favorit. Milk chocolate and vanilla chocolate. Kita kuel. Begitu. Banyak banget. Parah. Jangan. Alright. Kita coba tadi. Medium banget. Top aslinya. Oh my god. Jangan Oh my belanja. god. Oh my god. Jangan belanja. Jangan belanja, Ma. Jangan belanja. Let's go. to LEGO Star Wars The Exhibition. As we jump to hyperspace, we have a few important Yang tiga kalau aku gede satu.
tombol biru. Oh, maaf. Belanjanya kau ambil semua ya. Belanjanya kau ambil semua ya. Jadi ntar belanjanya diambil. Ini bangku dari zaman purba. Itu kata orangnya beneran. Guys, ini percobaan pertama. Mau jalan. Iya. Oke, finally kita sudah sampai di hari ke-17 winter holiday di Australia. Gimana? Enak? Nyaman? Kita udah datang ke Sydney, kita udah datang ke Gold Coast, kita udah datang ke Mount Buller, dan alhamdulillah kita juga dapat Melbourne. Jadi untuk liburan winter holiday ke Australia menurut saya worth banget. Kenapa? Dingin, nyaman, nggak panas. Walaupun agak kurang ramah ya kalau untuk anak-anak, karena kalau di Swiss kan kita masih sering nemuin outdoor playground. Nah, di sini kurang. Tapi untuk nice to know aja ya oke lah. Kayaknya 3 tahun sekali kesini oke lah. 3 tahun sekali ya. Papa, Mama gimana? Alhamdulillah. Apa? Menyenangkan. Yang paling Jadi menyenangkan. sebenarnya Mama tuh mau ikut liburan karena cuma mau ketemu temennya. Jadi bagian part paling menyenangkan adalah pasti ketemu temennya, bukan sama kita. Papa, paling menyenangkan apa? Semuanya menyenangkan. Perjalanan Naik ke roller tempat yang coaster. baru menyenangkan semuanya. Kita semua alhamdulillah walaupun Sehat semuanya. tertinggal mata saya begini dari Australia. Ini udah dibilang nggak boleh terlalu banyak ngeliat barang belanjaan, atau kalau belanja. Ada lagi? Aduh, kaget gue. Oh my god. Oke, sampai sini dulu cerita kita karena kita udah mau boarding. Kita akan pisah menjadi 2 grup rombongan. Yang pertama Papuh, Mamuh, dan Abi ke Jakarta. Kita berempat sama Baba ke Bali. Alhamdulillah terwujud bisa ngajak jalan-jalan Papa Mama ke luar negeri yang jauh. Walaupun mereka udah pernah, Papa udah pernah sebenarnya, tapi kebahagiaannya beda ya. Kebahagiaan ketika kita bisa ngajak orang tua sendiri, itu rasanya luar biasa. Jadi buat kamu yang punya rezeki, please nomor 1 prioritasnya orang tua. Mumpung mereka masih ada, selagi mereka masih sehat, selagi kita masih bisa nyenengin mereka. Oke, jadi mau ajak jalan-jalan Papa Mama kemana lagi? Finland. Jangan kedinginan, jangan. Sampai ketemu di liburan-liburan berikutnya.